sih lagi ibadah terus tiba-tiba dibubarin? Iya. Ini kejadiannya di Indonesia lagi, bukan di luar negeri loh. Betul banget. Halo semuanya, gue Karuna. Gue Sandi. Selamat datang di podcast PRS. Pada topik podcast kita kali ini, kita akan membahas suatu topik yang cukup jarang dibahas di Indonesia, yaitu tentang pembubaran tempat ibadah. Betul banget. Mungkin dari kita ada yang mikir, emang di zaman sekarang ada ya pembubaran ibadah? Masih ada hal kayak gitu. Nah, justru itu alasan kenapa topik ini diangkat di podcast kali ini. Sebelum kita mulai nih ke topik pembicaraannya, tak kenal maka tak sayang gak sih? Mari kita kenalan dulu sama 3 narasumber kita, dimulai dari yang sebelah kanan. Aku dulu nih. Iya dong. Ya, kenalin, nama aku Donald Faris. Di sini aku hadir sebagai perwakilan dari pelajar Indonesia. Oke, Donald Faris ya. Ya. Oke, lanjut ke yang tengah. Baik, perkenalkan saya Rahliel, saya sebagai perwakilan dari masyarakat. Oke, Rahli. Sekarang lanjut ke yang terakhir nih. Perkenalkan, saya Maulana. Saya sehari-hari bekerja di bidang perhukuman. Oke, Pak Maulana. Oke, udah kenal jadi bisa nih kita Iya. lanjut ya. Aku pengen tahu nih perspektif atau sudut pandang dari masyarakat yang pasti ngerasain itu, benar-benar ngerasain karena kehidupannya sehari-hari gitu ya. Apalagi ibadah itu udah Iya. jadi keseharian kita banget. Nah, bisa. aku pengen tahu gitu, buat dari sisi masyarakat gitu ya, sudut pandang masyarakat. Sebenarnya kejadian pembubaran ibadah ini tuh kejadian langka atau sering terjadi sih? Nah, buat kejadian itu udah terjadi beberapa yang lalu, contohnya di Bogor dan Cilegon, di mana warga setempat menolak adanya aktivitas tempat ibadah. Berarti ini bukan cerita viral sesaat doang gitu ya? Oke. Kalau di Jawa Barat sendiri ada gak sih kasus yang cukup dikenal gitu soal pembubaran ibadah ini? Ada di Kota Bandung. Kota Bandung. Iya betul. Di mana warga setempatnya itu mereka menolak adanya tempat ibadah itu karena menurut warga setempat tempat ibadah tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Oke, bahkan di kota besar kayak Bandung juga tuh bisa terjadi Iya, gitu ya betul. Tempat kita tinggal tuh Iya, ada tempat gitu tinggal ya gitu. ternyata. Tapi gue penasaran nih Pak, kalau misalnya kita tarik benang merah ya dari Bogor, Cilegon sampai Bandung, itu polanya tuh mirip gak sih sebenarnya? Nah, polanya itu mirip karena sama-sama dari warga yang menolak adanya tempat ibadah tersebut di wilayah mereka. Kalau kita lihat dari kronologinya nih ya, awal mula kasus ini bisa terjadi tuh karena apa sih sebenarnya? Untuk awal mula itu biasanya dari izin administrasi tempat ibadah tersebut, yang lalu selanjutnya ke masyarakat yang menolak adanya tempat ibadah tersebut karena merasa tempat ibadah tersebut mengganggu wilayah mereka. Jadi sebenarnya bukan cuma urusan kertas doang loh ya, Oke. kayak gitu. Tapi nih Pak, kalau menurut pendapat Bapak nih ya, kalau ibadah dibubarin itu dampaknya ke lingkungan tuh kerasa gak sih dampaknya? Nah, terasa banget dampaknya bikin warga sayang canggung yang biasanya suka bareng-bareng sekarang jadi pisah, jadi terpecah kayak gitu. Bahkan yang kena dampaknya nggak cuma satu orang aja ya. Iya, betul. Kalau dari generasi muda sendiri nih ya, generasi Gen Z gitu ya, Iya. yang sekarang di viral-viralnya Gen Z Gen Z kita. gitu. Sebenarnya kalau kasus kayak gini muncul di medsos nih ya, peran kalian tuh apa sih sebagai generasi muda gitu? Ya, izin menjawab. Yang aku lihat dari kami sebagai generasi muda itu kan disebut sebagai generasi bongbong ya, karena selalu bermain medsos. Iya. Untuk peran sendiri itu menurut saya lebih ke cepat dalam bereaksi seperti merepost video, memblow up video tersebut dan bahkan mengkomen dan menghujat para pelaku tersebut. Tapi yang aku lihat itu lingkup dari kegiatan mereka itu di situ-situ aja gitu, seperti merepost, menghujat dan lain-lain. Mereka tidak sampai menggunakan medsos ini sebagai ranah edukasi, malah cuma digunakan sebagai ranah emosi doang. Ini gak ada aksi nyatanya gitu. Nggak ada aksi Jadi Kenapa sebenarnya doang? mereka tuh udah sadar, cuma Iya, baru iya, sampai iya. respon doang gitu, Respon belum doang, kasih mereka cuma nyata. respon doang ya. Oke. Kak, aku mau tahu dari perspektif ahli hukum kita nih, Bapak Maul. Aku mau nanya Pak, kalau misal ibadah dibubarin ya, dan ini alasannya itu kondusivitas, itu sebenarnya gimana sih dalam hukum? Boleh gak sih? Secara hukum itu bermasalah karena
kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22. Jadi, pembubaran beribadah karena tekanan kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Gitu ya. Jadi kalau peran pemerintahnya gimana tuh Pak? Peran negaranya Iya, ya? peran negaranya tuh. Negara wajib hadir melindungi warga yang sedang beribadah. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan massa dan warganya. Jadi warganya harus menegakkan hukum agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Oke. Kalau semisal nih ya kasus seperti ini terus terjadi nih, dampak depannya buat Indonesia tuh apa sih Pak? Dampaknya cukup besar. Rasa saling percaya antar masyarakat bisa pelan-pelan hilang. Dan yang rugi bukan satu kelompok saja, tapi kita semua sebagai bangsa. Oke. Oke, terakhir dong sebelum kita tutup podcast ini, aku mau minta dong harapan dari kalian nih masing-masing nih. Buat Indonesia tuh kedepannya harapan kalian tuh gimana gitu? Boleh dimulai dari Nuno sebagai generasi muda Ya, nih, generasi iya, Gen Z. iya. Yang aku harap ya kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita sebagai generasi muda itu bisa menggunakan medsos sebagai ranah edukasi, bukan cuma sebagai ranah untuk menghujat doang gitu. Oke. Dan saya berharap juga kasus seperti ini tuh nggak bakal ada lagi sih, karena kan kita kan sebagai Indonesia yang notabene itu masyarakat itu beragam gitu loh. Iya, beragam. Jadi, Boleh, Ariel? Ya, harapan saya sih untuk masyarakat semoga kedepannya bisa lebih rukun, saling menghargai dan lebih toleransi dan jangan berpikir bahwa perbedaan itu adalah halangan untuk kita menjalani kehidupan. Seperti itu. Oke, sekarang boleh dari Bapak hukum kita. Harapan saya semoga negara bisa lebih tegas melindungi hak beribadah setiap warganya supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Oke. Oke, kita udah dengerin nih gimana aja sudut pandang dari 3 narasumber kita hari ini ya. Nah, dari obrolan ini tuh kita bisa sadar kalau ternyata pembubaran ibadah itu nggak cuma soal kejadian, tapi Iya. soal rasa aman, toleransi, dan juga hak setiap orang. Iya, karena Indonesia itu berdiri di atas keberagaman ya. Jadi perbedaan keyakinan itu sampai jadi alasan buat saling ngerti, bukan Betul saling banget. menjatuhkan. Ya, semoga dari podcast ini kita sebagai generasi muda bisa lebih peka, lebih bijak bersikap, dan juga bisa lebih menghargai satu sama lain, dimulai dari hal-hal kecil. Iya, karena dari hal kecil, dari cara kita ngomong bertindak, lembaga malah itu akan membawa perubahan besar pada akhirnya. Benar banget. Gitu dia. Nggak kerasa ya ternyata pembicaraan kita udah Iya, di ujung di aja ujung nih. aja ini Ya. sekarang. Terima kasih ya buat para tiga narasumber kita Iya, dan juga terima para kasih. pendengar podcast kali ini. Saya Karuna. Saya Sandi. See you di podcast Selanjutnya. selanjutnya.